Haleluya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Jemaat Immanuel Garut, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program berkat pagi kami pada pagi hari ini, di mana kita sama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kita fokus dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini di dalam surat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat di mana Paulus dia memberikan suatu kekuatan bagi orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Dan di sini saya akan menguraikan ada dua hal. Kita lihat dalam ayat 13 bagian A. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang hal pertama yang saya sampaikan yaitu Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dia sungguh mengetahui kapasitas kemampuan kita. Pencobaan artinya sesuatu hal, cobaan atau godaan yang datang menghampiri kita. Apalagi kita masih ada di dunia ini, kita masih tinggal di dunia ini, dunia yang jahat. Begitu banyak godaan-godaan yang datang pastinya dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu, Saudara, pasti semua kita pernah mengalami yang nama cobaan, godaan, apapun itu. Nah, ketika seseorang sedang mengalami yang namanya masalah ya, ketika dia menghadapi masalah, mungkin ada yang kurang dari dirinya. Dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan kedamaian, mungkin mudah emosi, cepat naik amarahnya, dan di situ dia tidak ada yang namanya kedamaian, damai dalam hatinya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setia mengiring Tuhan, kita giat, kita rajin, begitu semangat kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang melalui mungkin pimpinan kita, gembala, yang Tuhan pakai untuk mempercayakan setiap kita. Tapi kita merasa kita selalu mengalami masalah. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu dia tahu batas kemampuan kita sebagai anak-anaknya. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita mengalami cobaan, masalah, jangan sampai masalah tersebut yang menguasai diri kita, tetapi diri kita lah yang harusnya menguasai masalah itu. Yang ketika masalah itu yang mulai menguasai diri kita, pikiran-pikiran yang mungkin sudah tidak baik lagi, yang membuat diri kita sudah merasa tidak ada gunanya lagi, merasa diri kita tidak ada apa-apanya lagi, mungkin di dalam pekerjaan atau di pelayanan ya. Tetapi di sini kita melihat ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat-umat kepunyaannya. Kita lihat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang
sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, puji Tuhan. Di sini saya mengambil poin yang utama, ada 2. Di sini Tuhan mengatakan jangan takut. Artinya saya mengambil ilustrasi ketika mungkin kita di dunia ini kita memiliki orang tua. Ketika seorang anak kecil yang dimana mungkin dia masih proses belajar, ketika anak yang masih umuran 1, 2, 3 tahun yang masih proses belajar untuk berjalan, ketika dia ada bersama dengan orang tuanya, ketika orang tuanya yang akan menuntun dia pasti tidak akan takut. Dia percaya bahwa orang tuanya pasti mampu. Ketika dia jatuh mungkin orang tuanya akan langsung menolong dia. Nah, begitu dengan ayat firman Tuhan ini mengatakan jangan takut. Itu adalah Tuhan sendiri yang mengatakan, Bapak Ibu. Dia adalah Bapa kita yang benar-benar dia berkata jangan takut sebab Tuhan, sebab aku itu menyertai kita. Jadi artinya ketika kita sedang mengalami yang namanya cobaan, masalah, kita harus tahu Tuhan itu bersama dengan kita. Dan Tuhanlah, melalui Tuhan memberikan kita jalan keluar, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk melewati masalah tersebut. Bahkan yang kedua Tuhan bilang jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan sampai dalam hati ini kita memiliki kegelisahan. Jangan kecemasan, memiliki kekhawatiran. Tetapi ketika kita pandang, kita lihat ke atas, kita lihat bahwa Tuhan, kita pasti akan memiliki yang namanya kekuatan, kelegaan. Mungkin ketika kita datang berdoa kepada Tuhan ya, kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Mungkin tidak akan langsung selesai sekejap. Tetapi ketika kita bawa masalah kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan, kekuatan, dan kesanggupan untuk kita melewati. Dan kita lihat, kita balik dalam ayat pokok kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Kita lanjut di bagian B. Bagian ayat yang ke-13. Bagian B. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua yaitu di sini kita melihat Dia adalah Allah yang setia. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun Bapak Ibu kita semua dihampiri yang dengan segala berbagai rintangan, tantangan, tetapi Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia yang akan memampukan kita. Dia Bapa yang benar-benar tahu, kenal kapasitas kemampuan kita, Bapak Ibu. Tuhan, Dia Allah yang dapat kita andalkan. Tidak ada manusia siapa, orang tua kita, kakak beradik kita, pimpinan kita siapa. Tidak ada Bapak Ibu yang kita dapat andalkan di dunia ini. Kita masih ada di dunia ini, kita hanya dapat, apalagi kita sebagai umat Tuhan, kita hanya dapat bisa mengandalkan Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia melalui, kita bisa melihat ketika melalui Dia menyatakan kesetiaannya. Artinya Dia peduli dengan kita. Dia boleh memampukan kita. Dia memiliki kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, sehingga kita bisa melihat sedikit bukti nyata kasih Tuhan itu, pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga Dia boleh bangkit dari kematiannya.
disitulah kita memperoleh kemenangan. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Terpujilah nama Tuhan Immanuel, Allah menyertai kita. Kami